Itu ada orang. Halo orang. Halo semuanya, pembahasan pertama kita akan membahas tentang siklus pendekatan rasional. Pendekatan rasional adalah cara yang logis dan terstruktur untuk menentukan layanan apa saja yang akan kita tawarkan sambil mempertimbangkan hal-hal yang sudah kita ketahui dan belum kita ketahui di masa depan. Lalu, kapan pendekatan rasional dapat bekerja secara efektif? Pendekatan rasional dapat bekerja secara efektif ketika menghadapi dua kondisi. Yang pertama, proyek yang besar dan mahal. Yang kedua, proyek dengan kondisi yang stabil. Rencana jangka panjang cenderung lebih umum dan bersifat deskriptif, sedangkan rencana jangka pendek akan sangat rinci, spesifik, dan banyak menggunakan angka-angka terukur. Balance budget. Artinya, dalam 1 tahun, pengeluaran pemerintah itu tidak boleh lebih besar daripada pajak yang dikumpulkan. Konsep ini dulunya digunakan sebagai sistem keuangan yang ideal bagi negara, agar pemerintah dapat tetap mengontrol keuangan dan tidak terjerat hutang. Selanjutnya, tahun fiskal. Tahun fiskal adalah periode 1 tahun yang digunakan oleh pemerintah untuk menganggarkan pengeluaran fiskal. Di mana 1 tahun ini tidak harus sesuai dengan tahun kalender. Nah, dalam prinsip annually, jika belum ada anggaran yang baru diluncurkan, maka semua kegiatan pemerintah atau proyek itu dapat dihentikan. Selanjutnya, masalah dan solusi dari sistem tahunan, di mana pemerintah ini menghadapi banyak masalah serta solusi yang sudah ditawarkan dari pemerintah. Penganggaran untuk input, output, dan juga outcome. Biasanya penganggaran itu hanya berfokus pada input yang berupa sumber daya yang digunakan. Sementara itu, output dan juga outcome biasanya itu sering diabaikan. Nah, kedua hal ini sering berjalan terpisah. Pemisahan ini tuh terjadi karena bukan hanya sulitnya menilai kinerja non-finansial, tetapi juga terkadang penyedia layanan itu memaksimalkan keahliannya untuk membenarkan pengeluaran yang berlebih. Memisahkan input dari output dan juga outcome merupakan tindakan yang tidak logis. Nah, pendekatan yang lebih rasional adalah dengan mengaitkan ketiganya. Para politikus, pembayar pajak, dan juga pengguna layanan publik itu menekankan adanya hubungan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil dan juga outcome yang didampakkan. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan menyusun anggaran yang berdasarkan pada beberapa ukuran kinerja yang mencerminkan adanya perubahan kinerja. Kayaknya salah deh. Baik, dalam materi ini muncul satu pertanyaan besar, yaitu kapan suatu anggaran sebaiknya disahkan? Berdasarkan literatur yang kelompok kami baca, suatu anggaran itu baiknya disahkan tepat sebelum tahun fiskal dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, guna meminimalisir adanya ketidakpastian yang terjadi di masa yang akan datang. Kemudian, alasan yang kedua, guna memperbanyak informasi mengenai pengeluaran aktual yang terjadi di periode tahun berjalan. Setelah itu, muncul lagi, bagaimana proses atau langkah dalam penyusunan anggaran dalam pemerintahan. Dalam pemerintahan terdapat 3 langkah utama dalam menyusun anggaran. Yang pertama, anggaran-anggaran itu disusun berdasarkan departemen yang ada di pemerintahan. Setelah itu, anggaran-anggaran tersebut akan dikumpulkan dan lanjut ke revisi. Langkah yang ketiga itu maju ke pimpinan yang ada di pemerintahan dan untuk persetujuan akhir. Dalam pemerintahan, anggaran akan dibedakan menjadi 2, berdasarkan pengeluaran dan juga berdasarkan volume. Anggaran berdasarkan pengeluaran yaitu jumlah dana yang akan dikeluarkan untuk kegiatan ataupun program tertentu tanpa secara langsung mengaitkan pengeluaran tersebut dengan hasil atau output dari kinerja yang telah dicapai. Sedangkan penganggaran berdasarkan volume atau tingkat output yang dihasilkan, yakni anggaran yang dihitung berdasarkan satuan aktivitas atau unit kerja
misalnya jumlah siswa, pasien, ataupun proyek. Yang tujuannya adalah untuk menggabungkan biaya dengan tingkat pelayanan ataupun output yang telah direncanakan.